Halo guys, selamat datang di podcast kedua KMK Unggul. Perkenalkan, saya Marana Rahel Tonapa dari Teknik Informatika 2019. Oh iya nih, pada podcast kali ini kita tuh bakal ngebahas sedikit tentang hal apa sih yang akan dilakukan oleh orang Katolik di masa prapaskah ini. Oh iya, yang pastinya kita bakal ada bintang tamu yang emang udah paham banget dong tentang hal ini. Langsung aja kita panggil Pastor Dio. Oh ya, oke, halo semuanya. Gimana nih kabarnya Pastor selama pandemi ini? Sehat lahir dan batin. Oke Pastor, jadi gini Pastor, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan ya Pastor. Oh ya, boleh. Kan untuk puasa itu menurut Pastor seperti apa sih? Dan di hari apa aja dilakukannya? Karena kalau kita lihat nih ya Pastor ya, di beberapa akun-akun Katolik itu mereka memberikan pandangan yang berbeda begitu Pastor. Jadi menurut Pastor itu seperti apa? Ya, baik teman-teman sekalian, masa prapaskah ini tuh ditandai dengan kebiasaan yang selalu diulang-ulang di masa prapaskah, yakni pantang dan puasa. Nah, pantang dan puasa itu biasanya kita mulai dengan di hari Rabu Abu, lalu kemudian nanti disusul dengan Rabu seterusnya dan bahkan dengan sampai dengan Jumat Agung. Nah, kalau misalnya teman-teman memperhatikan itu biasanya sebelum kita memasuki masa prapaskah, biasanya Bapak Uskup sebagai petinggi di dalam keuskupan itu memberikan surat gembala. Nah, di dalam surat gembala itu juga lalu kemudian nanti dicantumkan arah pokok dari pantang dan puasa itu. Nah, biasanya yang kemudian boleh saya kutipkan di sini dikatakan oleh beliau adalah hari puasa itu ada 2 hari puasa, yaitu hari Rabu Abu yang lalu kita jalankan tanggal 17 Februari 2021 dan hari Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Nah, puasa punya kita itu dalam arti bahwa kita makan kenyang hanya 1 kali dalam sehari. Jadi ingat, makan kenyang hanya sekali dalam sehari itu. Bukan hanya makan kenyang sekali, nanti setiap kali ambil gunung Semeru itu bisa. Bukan artinya itu. Seringkali diplesetkan ya. Ada teman-teman tuh makan kalau puasanya kita tuh makan kenyang sekali. Mungkin terkesan kayak ringan gitu ya. Tapi biasanya ringan itu tidak dibuat. Nah, kalau gitu sebenarnya di sini bukan soal ritusnya atau ritual yang dibuat itu, tetapi nilainya itu sebenarnya. Saya sanggup atau tidak kemudian mematikan sekedar keinginan-keinginan daging saya untuk kemudian lebih respect pada rasa penghormatan penderitaan Yesus itu. Nah itu. Lalu yang wajib berpuasa adalah siapa saja sebenarnya yang kemudian wajib untuk berpuasa itu adalah mereka yang telah genap usia 16 tahun sampai dengan genap 60 tahun. Itu nilainya sebenarnya wajib sih. Jadi dari pantang ya, segera pantang dan itu puasanya. Lalu bagaimana dengan pantang? Nah, hari pantang itu ada 7 hari, yakni hari Rabu Abu dan 6 hari Jumat selama masa prapaskah. Jadi hari Rabu dan 6 hari Jumat selama masa prapaskah. Nah, yang wajib untuk pantang itu adalah mereka yang berusia 14 tahun ke atas. Jadi pantang itu artinya selama hari itu mereka tidak makan makanan tertentu yang ditetapkan. Pilihlah salah satu atau 2 yang paling sesuai untuk mengungkapkan pertobatan. Misalnya contoh, pantang daging. Karena misalnya selama ini sering makan daging dan enak. Sering memanjakan diri dengan makan daging itu. Makan daging. Ataupun berikutnya ada contohnya itu pantang garam atau pantang rokok. Nah, itu kayak saya juga itu. Rokok itu dipantang, ataupun sesuatu misalnya pantang tidur, seringkali tidur terus kuliah pun tidur. Itu sesuatu yang mengenakan itu dikurangi. Pantang ini bisa dilakukan secara pribadi atau oleh keluarga atau kelompok secara bersama-sama. Nah, kalau misalnya tadi sering melihat di media-media sosial online yang sekarang tersebar di mana-mana, itu memang kita tidak selalu bahwa ini harus demikian, tapi paling kurang ini bisa dilakukan
untuk tambahannya itu orang bisa melakukan secara pribadi. Misalnya dia bisa melakukan sepanjang 40 hari ini sampai masa prapaskah, bisa saja. Itu penghayatan pemohonan pribadi. Jadi kita tidak bukan paling kurang dasarnya, basicnya seperti yang diungkapkan ini. Sehingga tidak heran kalau misalnya kemudian di media sosial seringkali sebenarnya dia itu seruan mengingatkan. Nah gitu ya. Saya kira itu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi hari puasa itu ada 2 hari ya, ada Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah dalam artinya itu cuma boleh makan sekali dan hanya boleh makan dalam sekali tapi tidak hanya sekali Kenyang hanya sekali. makan kenyang hanya sekali. Aduh lupa. Udah apa? Enggak, saya juga lupa sama sih. Gitu. Nah lanjut aja nih yang ke pertanyaan kedua Pastor. Kan tadi Pastor bilang itu yang untuk pantang dan puasa itu bisa dilakukan dari umur 17 tahun ke atas. Dan untuk pantang 14 tahun ke atas. Jadi bagaimana sih pandangan Pastor jika ada umat yang seharusnya sudah bisa menjalankan puasa dan pantang tetapi dia tidak melaksanakannya? Jadi mungkin ada beberapa faktor ya. Kita tidak selalu menjudge bahwa mereka itu tidak menghayati iman. Mungkin kita harus mengakui bahwa mungkin penyampaian atau seruan untuk pertobatan itu dalam cara pantang dan puasa mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Ini sebenarnya menjadi koreksi dari para pelayan, kayak contoh para pastor, para suster, ataupun siapa saja ketua umat dan segala macam, yang kemudian menghimbau untuk menghayati dan mengisi masa prapaskah, masa untuk menata hati dan pikiran ini, yaitu dengan pantangan puasa itu mungkin belum tersampaikan dengan baik. Itu poin pertama. Sehingga kita poin pertama ini tidak menjudge bahwa orang lain tidak berpuasa karena malas, karena ini dan segala macam. Nah itu poin pertama. Yang kedua, memang pantangan puasa ini adalah anjuran iman dan penghayatan iman. Tetapi terkadang tidak semua kemudian menerimanya atau mampu menghayatinya dengan baik. Nah itu. Nah akhirnya apa? Yang terlihat di permukaan adalah mungkin ada bapak ibu saudara-saudari yang besar dan segala macam, tapi untuk menghayati pantangan puasa ini tidak tersampaikan, atau dia tidak terketuk hatinya untuk sampai kepada penghayatan untuk pantangan puasa ini. Nah, itu dari pribadi lagi. Sekarang poin itu soal pribadi, bahwa kemudian tidak mengisi masa prapaskah ini dengan pantangan puasa karena tidak merasa bahwa itu bagian menjadi penting. Lalu yang berikut saya kira juga bahwa sebenarnya kita harus mengakui kalau misalnya orang yang sampai di gereja saja sampai tidak melakukannya, apalagi yang jarang di gereja kan begitu. Kalau misalnya informasi penghayatan iman yang sudah berkurang, maka kita bisa melihat bahwa dalam aktivitas ritual, dalam aktivitas hidup harian pun alurnya tersentuh untuk meresap tentang pantangan puasa pun saya kira masih agak jauh, agak sulit kemudian. Nah saya kira faktor-faktor itu yang kemudian mempengaruhi ada orang-orang kita bisa lihat tidak melakukannya. Nah sebenarnya ujung dari pantangan puasa ini adalah apa? Kita itu supaya paling kurang kalau misalnya kita tidak untuk sampai iman yang baik, tapi paling kurang itu dasarnya jadi manusia yang baik. Saya kira ujung dari itu penghayatan pantangan puasa. Ya. Tapi ini Pastor saya mau nanya, kalau misalnya kayak pantang dan puasa itu kan kalau bisa agak wajib ya Pastor ya, atau gimana? Karena kan saya sendiri pun kadang bolong-bolong, kadang suka suka gimana ya, kadang lupa kalau kita gitu bolong lagi kayak gitu. Jadi maksud Pastor tuh apakah itu kayak sebuah kesalahan atau gimana? Iya. Jadi pertanyaan yang baik, mungkin jadi pencerahan untuk kita semua. Jadi apakah pantangan puasa itu wajib atau tidak? Pantang dan puasa itu menjadi wajib, seperti yang saya bacakan tadi, sebagai umat beriman. Dan dia itu masuk salah satu perintah gereja, berpuasalah dan berpantang. Sejauh saya menjadi anggota gereja, saya menghayati iman, mengikuti alur misteri-misteri iman yang kita lewati, masa prapaskah, masa pantang, masa puasa, masa Natal, maka kita mencoba untuk menghayatinya. Jadi tidak hanya terletak pada bahwa kita itu berpuasa, tetapi nilainya, karena rohani itu suatu nilai di balik aktivitas itu. Nah begitu, sehingga sebenarnya seluruhnya adalah wajib. Jadi usia yang 16 tahun dari yang berpuasa itu usianya 16 tahun, mereka yang telah genap berusia 16 tahun sampai dengan genap 60 tahun itu menurut kitab hukum kanonik. Jadi
anjurannya adalah wajib. Jadi tidak sekedar anjuran maksud saya, tapi ada wajibnya. Nah, mungkin teman-teman selama ini tidak tersampaikan dengan baik, lalu kemudian mungkin penghayatan yang ketika di lingkungan rumah dan segala macam tidak sampai kepada dasar yang seperti itu. Dan biasanya itu memang kebanyakan mereka yang di biarawan, ataupun mereka yang belajar mau menjadi pastor itu seruan-seruan itu seringkali menjadi kesadaran yang dasar. Tapi kemudian tidak tersampaikan dengan baik, tersalur dengan baik ketika sampai di taman dan segala macam itu. Saya kira ini menjadi semacam evaluasi untuk karya pastoral karena ini bagaimana berkatekisnya untuk menyampaikan ini kemudian sehingga mendarat. Biasanya juga supaya juga sampai ke anak muda menghayatinya. Kita lihat ada nilai baiknya sebenarnya dari pengalaman puasa itu. Yang tidak hanya rohani tapi secara jasmani juga baik. Kalau terlalu makan daging terus nanti kolesterol nanti hipertensi nanti kena jantung dan sebagainya. Maka saya dari jabat saya pada masa prapas ini kurang dulu. Kalau bisa daging kasih kami aja. Ini pastor, kenapa sih kita tuh perlu berpuasa dan berpantang pada masa prapaskah ini? Saya baik pertanyaan yang berikut adalah kenapa kita perlu? Nah, dalam refleksi rohani pada masa prapaskah ini, kita itu mau merenungkan misteri sengsara Yesus Kristus. Yesus itu datang, tidak kemudian datang secara begitu saja, tapi kemudian ada misi menyelamatkan umat manusia, menghapus dosa. Jadi dosa dan saya dan teman-teman sekalian itu dihapuskan oleh seluruh karya Yesus ketika dia di dunia dan berpuncak pada penderitaan salib. Jadi kemuliaannya adalah dia menebus dosa kita dengan wafat di salib itu. Nah, ketika masa prapaskah itu kita menghayati bagaimana masa-masa sengsara Yesus itu. Lalu kemudian itu menyentuh kebatinan kita, menyentuh kerohanian kita untuk kemudian mengambil bagian dalam penderitaan yang sama, mungkin kecil, dalam penderitaan yang kecil melalui pangkat dan puasa itu. Jadi sejauh saya mencintai Yesus, apakah kemudian saya punya kesanggupan untuk memurnikan hati saya, memurnikan pikiran saya, mendekor diri saya, atau membersihkan lap-lap, memberi ruang yang baik dalam hati saya untuk kemudian Yesus itu bisa tinggal bersama saya melalui pantang dan puasa itu. Jadi nilai itu ada nilai. Itu soal kualitas soal utama yang harus dikejar oleh umat Kristiani. Jadi di balik kita berpuasa itu ada nilainya itu. Bahwa saya sedang membersih-bersih diri melalui pantang puasa. Selain saya bertobat, saya melatih diri saya, mendisiplinkan diri saya untuk kemudian tidak terlalu mengutamakan keinginan daging, tetapi kemudian keinginan roh. Makanya kan Yesus bilang manusia tidak hanya hidup dari roti saja, apa yang kita makan sehari-hari, tetapi juga soal kerohanian ini. Bahwa saya pantang dan puasa, saya mendapat hidup yang baik secara kerohanian. Nah, jadi saya tidak terlalu mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, karena saya melatihnya dengan pantang dan puasa. Saya kira itu ya. Saya terlalu panjang ya jawab, diminta maaf. Jadi agak berbusa saya. Jadi kita ya pastor, kita berpuasa dan berpantang itu di masa prapaskah ini untuk singkatnya itu mendalami refleksi ya pastor ya. Iya, Oke. Yang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya pastor ya. Iya. Tips dari pastor nih berupa cara agar dapat menjalankan puasa dan berpantang dengan hikmat. Karena kan yang kita lihat ada anak muda kadang. Iya. Gimana pastor? Iya. Tips atau kiat-kiat ya, supaya kita berpantang dan berpuasa dengan baik. Begini teman-teman, kalau saya boleh bertanya siapa sih dari kita yang sanggup tidak berbuat dosa selama setahun? Pasti tidak ada ya. Atau paling kurang dikurangi 6 bulan, pasti tidak ada juga. 1 bulan, atau seminggu lah, atau 1 hari, atau 1 jam, pasti tidak ada yang sanggup mengatakan bahwa saya tidak berdosa. Apa imbas dari dosa? Dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita, meskipun sekarang terkadang mengenakan, tetapi bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang pahit di kemudian hari. Nah, kita itu hadir di tengah dunia ini pertama kali supaya apa? Kita menghindari sesuatu yang buruk. Nah, masa pantang dan berpuasa itu cuma maksudnya supaya kita terlatih untuk menghindari selalu sesuatu yang buruk. Nah, dengan cara saya apa? Saya berani berjuang dalam berjuang mengejar sesuatu yang baik itu melalui pantang dan puasa itu. Maka pertama yang perlu kita perhatikan itu adalah batin dan niat. Sehingga kalau misalnya tambah batin dan niat dan keinginan yang sama seperti ini akan sulit, karena ini soal penghayatan. Ini bukan hanya ritus. Maka kiat ini pertama-tama mungkin teman-teman periksa dulu batin. Pertanyaan sederhananya adalah apakah
pilihan-pilihan saya yang mengenakan itu mengantarkan saya kepada kebaikan, atau sebenarnya pilihan-pilihan yang penuh dengan perjuangan yang mengantarkan saya kepada kebaikan. Nah, ketika saya disiplin dengan sesuatu yang tidak enak, biasanya nanti hasilnya yang baik. Biasanya kita akan menabur dengan menangis-nangis terlebih dahulu, lalu kemudian nanti menuai dengan baik. Nah, efeknya kurang lebih sama dengan saya berpantang dan berpuasa. Maka kiat saya yang pertama adalah soal kebatinan. Nah, saya ini dosa selama ini, kalau saya tidur itu aduh nanti bisa sakit dan segala macam itu. Tetapi jauh lebih daripada itu mungkin saya kurangi dulu itu saat-saat. Lalu saya ada usaha, ada niat baru yang kemudian saya perjuangkan di masa prapaskah itu, yang kemudian nanti bisa bagus kalau misalnya menjadi etos, bisa menjadi bagian yang saya perjuangkan terus menerus. Lalu yang berikut itu ini soal penghayatan. Jadi teman-teman bisa mengukur dirinya masing-masing. Sejauh mana sih saya menjadi orang Katolik yang baik? Sejauh mana saya mencintai Yesus kalau misalnya saya sungguh-sungguh mencintai? Sejauh mana saya mengenal Dia dan sejauh mana saya berkorban untuk Dia melalui pengorbanan kuasa itu? Itu soal diri yang pertama. Jadi ukurlah diri teman-teman masing-masing. Sejauh mana saya mencintai Yesus. Lalu yang kedua, mungkin kiat-kiat saya atau itu adalah carilah pantang dan puasa ini kan tidak selalu terus-menerus sepanjang tahun. Ini hanya sebagai bentuk latihan. Maka carilah waktu, kalau misalnya selama ini tahun lalu tidak pernah membuatnya, sekarang mungkin dibuat saja, paling kurang target lah. Nah, saya berharap bahwa kita tuh ada skala prioritas. Kan kalau misalnya kamu mahasiswa, kamu punya skala prioritas. Mana yang penting mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak, mana yang penting mendesak, mana yang tidak penting tapi tidak mendesak juga dan segala macam. Nah, buat saya, karena ini waktunya hanya sebulan, itu adalah penting dan mendesak dalam iman. Mungkin tidak secara rohani, tapi penting dan mendesak. Maka kalau kita punya target, misalnya saat ini, paling kurang hari Rabu aku saya ada 1 kali, saya perjuangkan ini. Lalu yang berikut pas Jumat Agung saya ada buat ini. Nah itu, sehingga itu harus menjadi skala prioritas yang penting dan mendesak untuk diri saya, untuk penghayatan iman saya. Saya kira itu saja ya. Nah, sekali lagi berusaha. Nah, gitu teman-teman, untuk penjelasan sedikit tentang hal apa aja yang orang Katolik lakukan di masa prapaskah. Sebelum kita nih pastor nih, ada nggak sih penyampaian pastor buat anak muda Katolik yang nanti bakal nonton podcast ini? Buat teman-teman yang menonton podcast ini, saya hanya mungkin meneruskan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menggambarkan orang muda itu mereka yang gembira. Orang muda itu bagaimanapun adalah mereka yang insan yang penuh dengan energi dan kemudian mampu menciptakan kegembiraan itu. Lalu orang muda juga mereka adalah yang harus pengetahuan. Buat saya, Anda boleh punya kehausan pengetahuan untuk hal-hal yang di luar diri, tetapi juga bagus, baik juga kalau misalnya mempunyai kehausan pengetahuan tentang iman. Karena sayang sekali kalau misalnya kamu ditanya tentang imanmu, tapi kamu tidak tahu. Nah itu, lalu artinya apa? Itu hanya seperti sekedar baju saja, hanya di luar atau sesuatu yang sangat dangkal. Nah, iman itu perlu dipertanggungjawabkan dan perlu dipertanggungjawabkan dan perlu Maka isilah kesempatan-kesempatan ini dengan semangat untuk mencari tahu. Jadi saya kira baik supaya apa? Kita tuh menghayati tapi tidak dalam tataran dangkal, sesuatu yang lebih mendalam. Kata Yesus kan bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolak ke tempat yang dalam, mari kita menghayati menimba kekuatan iman kita dengan lebih baik. Saya kira teman-teman punya potensi itu dan tidak rugi kalau mengisinya masa muda ini dengan sesuatu yang berguna. Di samping mungkin lain-lain tawaran-tawaran yang tidak berguna buat saya sih. Tapi baik kalau misalnya diisi dengan studi, belajar, kuliah, tetapi juga soal iman juga jangan ditinggalkan. Karena iman soal prinsip. Seseorang dihargai melalui perkataannya, seseorang dihargai melalui kesetiaannya untuk menghayati sesuatu. Saya kira nanti teman-teman akan belajar hal itu sampai seterusnya. Itu saja sih. Silakan gembira dan mencari pengetahuan sebenarnya. Itu teman-teman jangan lupa iman itu prinsip ya pastor ya. Terasa ya kita udah sampai di akhirnya nih. Saya mau terima kasih ya sama pastor sudah mau jadi bintang tamu di podcast kali ini. Dan narasumber ya, bukan bintang tamu. Bintang ini ya. Nanti malah kecewa kalau penonton. Saya hanya narasumber. Oh iya teman-teman, saya juga mengingatkan selalu jaga kesehatan dan imunnya. Semoga di tengah pandemi kayak gini kita bisa tetap beraktivitas. Dan sekian. Sekian dan terima kasih. Halo semua.